Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Damayanti, NIM 1952314140 dari kelas PBS 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonometrika. Dimulai dari sejarah. Diperkenalkan pada tahun 1926 oleh Frins asal Norwegia. Beliau adalah pakar ekonomi dan statistik. Pada awal 1950, ekonometri berkembang menjadi cabang sendiri dari ilmu ekonomi. Pengertian: kombinasi dari beberapa cabang ilmu yang berbeda mulai dari ekonomi, matematika, dan statistik. Meski begitu, ekonometrika sangat berbeda dari ketiga cabang ilmu tersebut. Ekonometrika digunakan sebagai alat analisis ekonomi yang bertujuan untuk menguji kebenaran teorema teori ekonomi yang berupa hubungan antar variabel ekonomi dengan data empirik. Tujuan ekonometrika: verifikasi dan menguji validitas suatu teori ekonomi, menghasilkan dugaan numerik bagi koefisien hubungan ekonomi sebagai alat untuk meramalkan nilai besaran ekonomi berdasarkan probabilitas tertentu. Jenis ekonometrika: ekonometrika teoritis, berhubungan dengan pengembangan metode yang tepat untuk mengukur hubungan ekonomi dengan menggunakan model ekonometrik. Ekonometrika terapan, penerapan aplikasi teknik ekonometri yang lebih dulu dikembangkan dalam ekonometri teoritis pada berbagai bidang teori ekonomi untuk digunakan sebagai alat pengujian. Tipe data ekonometrika: 1. Data kuantitatif, 2. Data kualitatif, ketiga data mikro, keempat data makro, kelima data flow, keenam data stok. Metodologi ekonometrika: tahapan-tahapan yang harus dilewati untuk melakukan analisis terhadap fenomena ekonomi secara ilmiah, meliputi 1. Menentukan teori ekonomi atau hipotesis, 2. Spesifikasi model ekonometrik berdasarkan teori, ketiga mengumpulkan data, keempat estimasi parameter-parameter model ekonometrika, kelima uji hipotesis, keenam penerimaan dan penggunaan model ekonometrika, ketujuh penolakan dan perbaikan. Analisis regresi dan analisis korelasi. Regresi mempelajari bentuk hubungan berupa hubungan sebab akibat antar variabel melalui suatu persamaan. RLS, RLB regresi nonlinear dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Dapat digunakan untuk melakukan peramalan nilai suatu variabel berdasarkan variabel lain. Tahapan dalam analisis regresi: 1. Identifikasi model, kedua pendugaan parameter model, ketiga pengujian parameter, keempat penilaian ketetapan model dan pemeriksaan asumsi. Model regresi linier sederhana dinyatakan dengan persamaan di mana YI sama dengan nilai dari variabel dependen pada observasi ke I, beta 0 sama dengan konstanta, beta 1 sama dengan parameter model, EI sama dengan komponen error, XI sama dengan nilai variabel bebas X pada observasi ke I, N sama dengan banyaknya data observasi. Catatan, beta 0 dan beta 1 disebut juga koefisiensi regresi, di mana beta 0 merupakan intercept dan beta 1 merupakan slope atau gradien garis, yang merupakan perubahan nilai Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Korelasi mengukur kekuatan atau tingkat hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan antara dua variabel disebut korelasi sederhana atau simple correlation. Tingkat hubungan antara tiga variabel atau lebih disebut korelasi berganda. Mempelajari keeratan hubungan antara dua variabel kuantitatif yang bisa dilihat dari besarnya angka, bukan tanda, dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi berbanding lurus jika tandanya positif, dan berbanding terbalik jika tandanya negatif. Nilainya berkisar min 1 sampai dengan 1, tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat. Jenis-jenis korelasi. Korelasi linier: apabila hubungan dari semua titik dari Y dan X dalam suatu stator diagram mendekati suatu garis lurus,
Korelasi nonlinier apabila semua titik dari Y dan X dalam suatu starter diagram mendekati kurva. Variabel bebas dan tak bebas. Variabel bebas X sama dengan variabel yang nilainya ditentukan secara bebas atau variabel yang diduga mempengaruhi variabel tak bebas. Variabel tak bebas Y sama dengan variabel yang nilainya ditentukan oleh variabel lain. Syarat Y sama dengan berjenis data kuantitatif, sedangkan untuk X berjenis data kuantitatif atau kualitatif atau kategorik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.